Kita saudara, dampak gempa yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat membuat ratusan rumah mengalami kerusakan. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Garut belum menetapkan status tanggap bencana dan masih menginventarisasi kebutuhan warga yang terdampak gempa. Data sementara BPBD Provinsi Jawa Barat, 350 rumah warga di Garut terkena dampak yang tersebar di 6 kecamatan, diantaranya Kecamatan Pasirwangi, Sukaresmi, Tarogong Kaler, Cibiuk, Cisurupan, dan Kecamatan Samarang. Namun demikian, Pemkab Garut belum menaikkan status tanggap darurat karena masih menunggu hasil asesmen di lapangan. Pemkab pun kini terus melakukan pendataan kebutuhan warga yang terkena dampak dan membuat posko utama di wilayah yang terkena dampak. Barusan dengan Forkopimda, Forkopincam ya, kita rapat ya. Yang pertama tentunya kita terus melakukan asesmen ya untuk menaikkan status, apakah ini status akan dinaikkan menjadi tanggap darurat, nanti akan diputuskan oleh Forkopimda. Yang kedua, itu juga kita harus bisa meminimalisir ya, tadi sudah kita putuskan juga, terutama ini kebutuhan dasar dari para yang terkena dampak. Saya kira itu ya. Ini udah tadi coba juga, nanti akan kita bikinkan posko utama di Kecamatan Pasirwangi dan posko lapangan nanti akan dibikin di sini. Ini masih soal gempa, saudara. Gempa bermagnitudo 5,0 yang mengguncang Kabupaten Bandung kemarin menyisakan kerusakan di sejumlah rumah warga dan juga fasilitas umum. Pasca gempa, Pemkab Bandung kini menetapkan status tanggap darurat bencana dan memprioritaskan keperluan warga yang kini mengungsi. Kerusakan terlihat pada sejumlah rumah warga di Kampung Neglasari, Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pilar bangunan dan atap rumah roboh menimpa ruangan di rumah warga. Kuatnya guncangan gempa juga membuat dinding rumah warga retak. Gempa juga menyebabkan sebuah bangunan sekolah Muhammadiyah mengalami kerusakan parah. Atap yang hancur membuat ruang kelas dipenuhi material bangunan yang berserakan. Tak hanya sekolah, sebuah masjid di wilayah Neglasari juga terdampak gempa. Genting bangunan masjid mengalami kerusakan. Dua kali gempa susulan. Iya, 2 kali. Kalau yang rusak, kalau di tempat saya mengajar mah nggak ada kerusakan. Paling ini masjid, rumah, sama ini ada sekolah PAUD juga ada kerusakan. Sementara itu, akibat gempa di Desa Barusari, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, 137 rumah rusak. Hingga kini, BPBD Kabupaten Bandung masih mendata lokasi terdampak gempa. Data kerusakan kemungkinan masih akan bertambah, mengingat beberapa kali terjadi gempa susulan. Dampak yang ini untuk jiwa tidak ada, hanya sebagian besar adalah bangunan rumah. Jumlahnya berapa untuk bangunan rumah yang terupdate, baik rusak, ringan atau sedang, kami tercatat 137, sekolah dasar 2, masjid 1. Untuk sementara yang kami terima datanya. Pasca gempa, pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status tanggap darurat bencana. Rabu malam, tenda darurat telah didirikan di lapangan Sari, Desa Ciberem, Kabupaten Bandung. Penyaluran logistik bagi warga pengungsi kini jadi prioritas, mengingat warga belum sepenuhnya berani kembali ke rumah mereka. Dalam masa tanggap darurat ini, percepatan yang paling difokuskan logistik. Kebutuhan perut dulu ya, dan keselamatan jiwa dulu. Lebih memilih diam di luar dan harus di tenda, karena kalau di dalam juga ada himbauan jangan sampai memasuki rumah dulu sebelum ada asesmen daripada BMKG untuk apakah ini sudah aman dan sebagainya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung menyebut gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Bandung dengan magnitudo 5 diakibatkan oleh pergeseran sesar di Garut Selatan. Gempa bumi ini berdampak di daerah sekitar Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung. BMKG mencatat sepanjang Rabu terjadi gempa sebanyak 8 kali. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya, saudara,